Bagi sebagian orang, semangkuk bubur hanyalah menu sarapan biasa. Namun bagi Roni, setiap bulir beras adalah keringat, air mata, dan pertaruhan hidup demi senyum anak dan istrinya. Di tengah jeritan kemiskinan dan cemoohan yang tak pernah usai, akankah takdir menyisar rizki untuknya? Ingat, jangan lupa subscribe ya. Bah, susu adek tinggal 1 sendok takar lagi. Uang belanja kemarin cuma cukup buat beli beras seliter. Sabar ya Bu, hari ini Bapak keliling lebih pagi. Semoga buburnya habis semua, jadi siang nanti kita bisa beli susu baru buat adik. Ibu selalu doa buat bapak. Tapi ibu khawatir. Orang-orang di pasar kemarin kasak-kusuk bilang bubur bapak encer. Padahal bapak selalu jaga kualitas. Biar orang mau bilang apa, yang penting kita cari yang halal. Bapak berangkat dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Pak. Woi, matamu di mana? Lihat nih mobil gua kena batu kerikil gara-gara gerobak butut lu. Maaf Pak Dedi, maaf sekali. Saya tidak sengaja. Ban gerobaknya saya bersihkan sekarang Pak. Gak usah pegang-pegang, tangan lu kotor. Makanya jadi orang tuh yang modal dikit. Jualan bubur kok pakai gerobak rongsokan. Bikin kotor pemandangan kompleks aja. Miskin ya miskin aja, tapi jangan nyusahin orang kaya. Sana pergi. Iya Pak, maaf. Ini Bu Syifa, buburnya. Kerupuknya sudah saya lebihkan. Terima kasih ya Bu. Makasih banyak Pak Roni. Murah rejeki ya. Duh, Bu Syifa, kok masih mau sih beli bubur di sini? Nggak lihat tuh gerobaknya dekil begitu. Mana celana tukang buburnya tambalan semua? Higienisnya di mana coba? Astagfirullah, Bu Mira. Insya Allah bubur saya bersih kok, Bu. Kuahnya seger, ayamnya juga seger. Alah, alasan klasik orang miskin. Paling juga ayam tiren. Bu Syifa, mending beli di tempat lain deh. Daripada anak kita diare. Udah miskin, jualan gak niat. Yuk ah. Ya Allah, sabar Roni, sabar. Assalamualaikum Bu. Permisi. Waalaikumsalam. Jangan so akrab deh lu. Bu Marni, mau beli susu bayinya 1 kaleng. Ini uangnya. Uhui, bayar pakai uang receh? Hasil ngemis apa hasil nipu kuah encer tuh? Ini kurang 1.000 Ron. Kurang 1.000 ya Bu? Boleh saya utang dulu 1.000? Nanti sore kalau bubur habis saya bayar Bu. Anak saya belum minum susu dari pagi. Hah? Utang? Enak aja. Hari gini gak ada utang-utangan. Kalau gak ada duit, gak usah punya anak. Tapi Bu, ini buat anak saya. Tuh kan, dibilang juga apa? Makanya hidup itu ngaca. Jangan maksain. Ya udah Bu, gak apa-apa. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Buburnya Pak, buburnya Bu. Weh, tukang bubur, berhenti loh. Bang Abu Jandi, ada apa ya Bang? Ada apa?
Lu kagak bayar uang kontribusi wilayah 2 minggu. Lu pikir ini jalanan nenek moyang lu gratisan? Mana 20.000? Bang, demi Allah bang, dagangan saya sepi hari ini. Uang yang ada cuma pas-pasan buat beli susu anak saya yang kelaparan. Gua kagak peduli anak lu mau minum susu atau minum air tajin. Peraturan tetap peraturan. Kalau kagak bayar, gerobak lu gua angkut atau mangkuk-mangkuk lu gua pecahin semua di sini. Pilih mana? Jangan bang, jangan dihancurkan. Ini mata pencaharian saya satu-satunya. Woi, lepasin gak? Lu berani sama tukang bubur? Sini hadapin gua, Galang si naga hitam. Tapi gua dari belakang ya. Istighfar, Kang Abu Jandi. Menindas orang kecil tidak akan membuat Anda mulia. Lu lagi, Sep. Ini urusan perut ormas gua. Dia kagak bayar uang keamanan. Aman dari siapa? Justru keberadaan Akang yang bikin tidak aman. Kalau Akang maksa, saya laporkan ke Pak RW sekarang juga. Kebetulan Pak RW sedang ada di ujung gang. Wih, dasar cemen. Mainnya ngadu. Awas lu ya, Ron. Besok-besok lu harus bayar double. Terima kasih Kang Asep, Kang Galang. Nyawa dagangan saya terselamatkan lagi. Tenang Pak Roni, selama ada Asep yang maju duluan, gua bakal selalu ada di belakangnya buat ngasih backup moral. Tolong! Tolong! Tolong saya! Astagfirullah. Mas, kenapa mas? Sakit? Saya lapar, perih sekali. Dompet, handphone, dan motor saya diambil sama begal di jalan sana. Saya belum makan dari semalam. Tolong. Sebentar mas, duduk dulu di sini. Tapi saya tidak punya uang sama sekali untuk bayar. Mas, urusan bayar itu belakangan. Nyawa dan kesehatan mas lebih penting. Kebetulan ini masih ada sisa bubur 1 porsi terakhir. Memang sudah agak dingin, tapi masih sangat layak makan. Oh Tuhan, ini enak sekali. Alhamdulillah, kalau cocok mas. Terima kasih banyak mas. Kalau tidak ada mas, mungkin saya sudah pingsan atau bahkan mati di jalanan ini. Alhamdulillah kalau sudah mendingan mas. Jangan bicara begitu. Memangnya mas habis kena musibah apa kok bisa sampai begini? Saya habis dari luar kota. Pas turun dari travel di dekat jalan lingkar luar sana, saya dihadang 3 orang pakai motor. Marak banget begal sekarang mas. HP, dompet, jam tangan, semua disikat. Saya sempat melawan, tapi malah dipukul dan ditendang sampai tersungkur. Astagfirullah. Iya mas, berita di TV dan media sosial memang lagi rame banget soal komplotan begal nekat itu. Katanya mereka nggak segan-segan melukai korbannya. Mas masih beruntung, masih selamat. Iya mas. Oh ya, nama saya Pratama. Nama mas siapa? Dan boleh saya tahu alamat kontrakan mas? Nanti setelah saya sampai rumah, saya ingin membalas kebaikan mas ini. Nama saya Roni mas. Soal membalas tidak usah dipikirkan. Saya ikhlas kok. Yang penting Mas Pratama sekarang selamat dulu. Ini saya ada sisa uang ongkos 5.000 perak. Cukup buat mas naik angkot sampai ke jalan raya depan. Mas Roni, dalam kondisi susah begini, mas masih sempat memikirkan orang asing seperti saya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Pak. Kok pulang jam segini? Gimana hari ini? Susu adek bisa terbeli kan? Ini susunya Bu. Tadi dibantu Kang Asep uangnya. Alhamdulillah,
Kang Asep memang baik banget. Tapi kok jualan Bapak habis lama banget? Tadi di jalan ada korban begal, Bu. Kasian banget. Anak muda, baju kaos kotor banget, habis dirampok habis-habisan. Bapak kasih sisa bubur terakhir sama uang ongkos sedikit. Ya Allah, Pak. Bapak itu uang pas-pasan tapi hatinya seluas samudra. Moga-moga kebaikan Bapak dicatat Allah dan diganti rezeki yang melimpah ya, Pak. Amin, Bu. Biar kita miskin harta, jangan sampai miskin kebaikan. Wah, ini begal makin hari makin ngelunjak. Kemarin malam ada bos eksekutif kena begal di Jalan Lingkar. Kalau ketahuan sama Galang si pukulan angin, tak sikat mereka. Galang, Eling, jangan sok jagoan. Zaman sekarang begal makin nekat, beritanya di mana-mana. Kita, warga, harus makin waspada dan rajin ronda malam. Halah, paling juga korban begal itu orang-orang yang sukanya pamer harta di jalan. Lagian ya, daerah kita ini makin gak aman semenjak banyak orang miskin melarat berkeliaran. Loh, kok hubungannya sama orang miskin, Bu Mira? Kejahatan kan bisa dari siapa aja. Ya bisa aja kan, orang miskin kalau kepepet duit susu anak bisa aja nekat jadi komplotan begal. Tuh, lihat tuh, tukang bubur si Roni keliling malam-malam. Siapa yang tahu dia jualan apa ngincer sasaran? Bu Mira, lambenya kalau ngomong kayak knalpot bocor ya. Pak Roni itu jangankan membegal, megang ulat bulu aja geli. Jangan asal tuduh dong. Permisi, Pak Dedi. Hei, tukang bubur, lu ngapain lirik-lirik rumah gua? Lu mau memetakan situasi rumah gua ya buat komplotan begal? Astagfirullah, Pak Dedi. Demi Allah tidak, Pak. Saya cuma mau lewat jualan. Nah, betul kata Pak Dedi. Pak Dedi, saya curiga nih sama si Roni. Kemarin sore dia muter-muter gang sempit pas jam-jam rawan. Jangan-jangan dia mata-mata geng motor. Bang Abu Jandi, jangan fitnah saya. Saya ini cari nafkah halal buat anak istri. Bersihin lingkungan ini, Jandi. Gua nggak mau lihat gerobak sampah ini lewat depan rumah gua lagi. Kalau pedagang itu masih nekat, lu suruh polisi untuk menangkapnya atas tuduhan mencurigakan. Baik, Pak. Saya pindah. Pak Pratama, laporan kepolisian mengenai kasus pembegalan Bapak kemarin malam sudah diproses. Pelakunya sedang diburu. Bagus, tapi ada hal yang jauh lebih penting dari itu. Apa itu, Pak? Kemarin malam, saat saya hampir mati karena kelelahan dan trauma di jalanan, ada seorang penjual bubur miskin yang menyelamatkan nyawa saya. Dia memberi saya makan dan sisa uangnya tanpa minta imbalan sepeser pun. Bahkan rasa buburnya luar biasa enak. Cita rasa khas yang belum pernah saya temukan di restoran manapun. Wah, sungguh orang berhati mulia, Pak. Siapkan tim pengembangan bisnis kita. Kita akan melakukan investigasi dan penawaran kerjasama investasi skala besar. Saya mau cari pria bernama Pak Roni itu hari ini juga. Baik, Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak, mending jangan beli bubur di sini lagi. Kata Pak Dedi, tukang bubur ini dicurigai sebagai mata-mata. Daripada nama kampung kita rusak gara-gara satu begal ini, mending kita usir aja dan rusak gerobaknya. Bu Mira, jangan asal main usir dong. Kasian Pak Roni, belum tentu benar. Bu Mira, lu kalau iri sama rasa bubur Pak Roni, bilang. Jangan bikin hoaks dong. Ini pencemaran nama baik level RT, tahu nggak? Udah, Kang Galang. Tidak apa-apa.
Kalau warga memang tidak suka saya di sini, saya bisa pindah tempat. Bagus kalau sadar diri. Pergi sana. Miskin bikin pusing kampung aja. Pergi nggak lo? Sebelum gerobak lu gua gulingkan ke selokan. Tahan! Berhenti semuanya. Ada apa ini ribut-ribut? Bu Mira, Abu Jandi, jangan main hakim sendiri. Pak Roni ini warga saya yang tertib dan jujur. Tidak ada bukti dia terlibat kejahatan apapun. Tapi Pak RW, Pak Dedi bilang... Pak Dedi bukan hukum. Jangan menyebarkan fitnah di tengah kepanikan warga soal isu begal. Pak RW, terima kasih membela saya. Tapi kalau keberadaan saya berjualan di lingkungan sini membuat suasana tidak nyaman, saya ikhlas mundur. Wah, mobil siapa tuh mewah banget? Mau beli tanah di sini ya? Wah, bos besar nih. Lu ngapain ke gang kumuh begini? Assalamualaikum Mas Roni. Akhirnya saya menemukan Mas lagi. Waalaikumsalam. Mas yang semalam kena musibah begal itu kan? Mas udah sembuh? Berkat bubur dan kebaikan hati Mas Roni, saya sembuh total. Kenalkan, nama saya Pratama, CEO dari PT Food Nusantara Utama. Hah? CEO usaha makanan? Mas Roni, Mbak Siti, ini draft kerja sama kita. Perusahaan saya akan menyuntikkan modal awal untuk membangun 5 kedai bubur ayam Pak Roni di lokasi strategis. Mas Pratama, apa ini tidak terlalu berlebihan? Saya ini cuma tukang bubur gerobak butut. Kebaikan dan cita rasa resep Mas Roni malam itu tidak ada tandingannya. Tapi ingat, kunci keberhasilan kita ada pada buku catatan resep warisan rahasia yang Mas ceritakan. Bumbu racikan asli dari almarhumah Ibu Mas Roni itu yang bikin cita rasanya tiada dua. Terima kasih banyak Pak Pratama. Buku resep itu selalu disimpan aman oleh Bapak di rumah. Bagus, jaga baik-baik resep itu. Minggu depan kita akan grand opening kedai pertama. Wadidaw, Pak Roni sekarang calon miliarder. Nanti kalau udah kaya raya, gua diangkat jadi manajer keamanan kedai ya Pak. Tugas gua cuma ngerasain bubur tiap jam. Kamu itu Lang, pikiran cuma makan terus. Tapi selamat ya, Pak Roni, Mbak Siti. Ini bukti kalau kesabaran menghadapi cemoohan orang akan membuahkan hasil manis. Ini semua juga berkat doa Kang Asep dan Kang Galang yang selalu bantu saya pas masa-masa sulit. Tapi Pak, tadi waktu Ibu ke warung, Bu Mira sama Pak Dedi bisik-bisik, pandangannya sinis banget. Ibu khawatir mereka merencanakan sesuatu. Tetap waspada Pak Roni. Orang yang terbiasa iri hati sulit melihat sesamanya bahagia. Iya Pak Roni, tetap waspada. Nanti kalau ada apa-apa, Pak Roni tinggal hentakan kaki aja 3 kali. Pasti saya muncul. Lu kira lu jin? Dasar galang-galang. Sialan, si gembel Roni itu malah dapat investasi dari PT Food Nusantara. Gua yang punya jaringan bisnis kuliner kalah sama tukang bubur dekil. Makanya Pak Dedi, nanti kalau Roni sukses, dia bakal injek-injek harga diri kita. Kita harus bertindak sebelum kedai pertamanya buka. Candi, gua tahu lu butuh duit kan? Gua denger si Roni punya buku resep rahasia, racikan ibunya. Lu masuk ke kontrakannya malam ini, curi buku itu. Gua bakal bikin merek bubur kemasan mewahnya duluan sebelum si Roni launching. Tentu bos,
Apapun perintah Bos Dedi, siap dilaksanakan. Tapi tunggu dulu. Di rumahnya kan ada si Roni beserta istrinya. Saya dapat info dari Bu Marni. Nanti malam si Roni nggak bakalan ada di rumah. Bagus. Kalau begitu, persiapkan diri kamu, Jandi. Beres, Bos. Malam ini buku resep itu pindah tangan. Mana nih buku tua kepunyaan si Roni? Siapa itu? Aduh, pingsan kan lo? Ini dia bukunya. Selamat tinggal masa depan Roni. Selamat pagi rekan-rekan media. Hari ini saya meluncurkan resep bubur paling otentik dan paling lezat di Indonesia. Bubur Sultan. Ini adalah murni ciptaan dan hak cipta bisnis saya. Betul, beda sama resep-resep orang miskin yang sukanya menjiplak karya orang kaya. Tapi Pak Dedi, beredar kabar bahwa kedai Roni dari PT Food Nusantara juga akan launching resep yang sama siang ini. Si Roni itu pencuri. Dia yang mau nyuri resep rancangan saya. Kalau dia berani pakai resep itu, saya akan tuntut dia sampai membusuk di penjara. Betul, Bos. Kalau bisa, sekalian aja usir dia dari kampung. Kerjaan dia nyusahin orang aja. Hentikan acara ini. Ada apa ini Pak Dedi? Jangan membuat kerusuhan di acara kami. Saya kesini untuk menghentikan si Roni. Dia sudah menjiplak resep bubur Sultan milik saya. Ini bukti buku catatan resep yang sah terdaftar di tim saya. Ya Allah, itu buku resep almarhumah ibu saya yang hilang dari kontrakan saat istri saya tertidur. Maling teriak maling. Jangan ngarang cerita deh Roni. Orang miskin mana punya resep mahal kayak gitu? Jangan sembarangan ya. Buku resep ini hasil ciptaan dari chef terkenal. Pak Dedi, Anda sungguh gegabah. Anda pikir perusahaan sebesar PT Food Nusantara tidak mengantisipasi langkah licik seperti ini? Apa maksudmu? Kami sudah memasang kamera CCTV di rumah Pak Roni atas saran Pak Pratama minggu lalu. Dan kami punya rekaman penuh saat anak buah Anda, Abu Jandi, mendobrak rumah dan membius Mbak Siti. Dan file bukti rekaman CCTV-nya ada di tangan saya, Pak Dedi. Bukan cuma itu, buku resep asli yang Mas Roni serahkan pada saya sudah terdaftar secara resmi di hak kekayaan intelektual atas nama Roni 3 hari sebelum buku itu Anda curi. Anda mengklaim barang curian sebagai milik Anda di depan media. Apa? Jadi kalian sudah merencanakan semua ini? Tim pengacara hukum terbaik saya sedang dalam perjalanan dengan pihak kepolisian. Hari ini juga Pak Dedi dan Abu Jandi atas tuduhan pencurian, penganiayaan, dan pencemaran nama baik siap meluncur ke kantor polisi. Mau kemana? Menyatakan terdakwa 1, Pak Dedi, dan terdakwa 2, Abu Jandi,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, penganiayaan, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Menjatuhkan hukuman penjara masing-masing 5 tahun untuk terdakwa 1 dan 4 tahun untuk terdakwa 2. Tidak, ini tidak adil. Hakim dibayar berapa sama PT Food Nusantara? Roni, lu cuma tukang bubur gembel. Lu cuma dimanfaatin sama si Pratama buat nyari panggung bisnis. Pak Dedi, Anda salah besar. Saya tidak pernah memanfaatkan Mas Roni. Justru saya berhutang nyawa dan peradaban keluarga saya pada keluarga Mas Roni. Hah? Hutang nyawa? 30 tahun yang lalu, almarhum ayah saya adalah seorang anak jalanan yang pingsan dan hampir mati kelaparan di pinggir jalan pasar. Lalu, ada seorang wanita miskin yang memberikan semangkuk bubur hangat dan sisa uangnya tanpa meminta imbalan sepeser pun. Itu foto almarhumah ibu saya waktu muda. Benar, Mas Roni. Ibu Mas Roni adalah pahlawan bagi ayah saya. Hingga ayah saya bisa bangkit, sukses, dan mendirikan PT Food Nusantara. Sebelum ayah wafat, beliau berpesan untuk mencari keturunan wanita berhati mulia itu. Dan takdir mempertemukan saya dengan Mas Roni di jalanan dalam kondisi yang sama persis. Apa? Jadi dari awal? Makanya Pak Dedi, jangan suka ngeremehin orang miskin. Rezeki orang jujur mah ada aja jalannya dari langit. Pak Dedi, gimana ini? Bisnis bubur Sultan Bapak disita bank, rumah mewah Bapak disegel. Saya juga diusir sama warga kampung karena malu punya tetangga penjahat. Gara-gara ide gila bos Dedi nih, gua jadi mendekam di penjara. Anak istri gua makan apa di rumah? Diam lu semua. Gua hancur, gua kehilangan segalanya. Cuma gara-gara gengsi dan rasa iri gua sama tukang bubur. Terus sekarang gimana, Pak? Bu Marni, dengar kabar terbaru nggak? Pak Roni sekarang sudah buka restoran pusat 3 lantai di Jalan Protokol Kota. Iya, Bu Syifa. Saya jadi merasa dosa banget. Dulu pernah nolak ngutangin susu 1000 perak sama Pak Roni. Padahal Pak Roni orangnya baik banget. Buka lembaran baru aja, Bu Marni. Pak Roni tidak pernah menyimpan dendam kok. Malah besok warung Bu Marni mau dijadikan pemasok bahan baku dapur cabang kedai Pak Roni. Ya Allah, beneran Kang Asep? Pak Roni masih mau bantu warung kecil saya? Beneran lah, Pak Roni mah gitu. Dijahatin orang malah dibalas pakai kebaikan. Beda sama yang baju polkadot tuh, sekarang ngumpet di rumah terus. Udah Lang, jangan suka ngomongin orang. Sebaiknya kita doakan agar Bu Mira sadar dan meminta maaf ke Pak Roni. Dengan ini, saya resmikan restoran pusat Roni Porridge Nusantara. Dan secara resmi, Pak Roni diangkat sebagai komisaris utama. Terima kasih. Terima kasih untuk istri saya yang selalu setia di masa sulit. Kang Asep dan Kang Galang, sahabat sejati saya, serta Mas Pratama. Untuk merayakan kebaikan ini, restoran kami akan membagikan 1000 porsi bubur gratis setiap hari Jumat untuk seluruh anak yatim, duafa, dan siapapun yang membutuhkan. Bah, ini baru namanya bubur kelas dunia. Beda banget rasanya pas masih di gerobak Pak Roni yang dulu. Rasanya sama, Lang. Yang beda itu rasa syukur dan keberkahannya.
Ayo kita bersulang untuk masa depan yang lebih terang dan persahabatan kita semua. Hinaan dan cemoohan orang mungkin terasa menyakitkan, tapi jangan pernah membalasnya dengan kejahatan. Tetaplah berbuat baik, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membuka pintu takdir terbaik dari Allah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video lainnya.